Bila kita melihat data-data sumber daya alam Indonesia, sungguh mencengangkan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia. Dengan sumber daya alam yang sangat melimpah itu, seluruh rakyat Indonesia sebenarnya bisa sejahtera. Namun buktinya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup pas-pasan, malahan banyak pula yang tergolong miskin dan miskin ekstrim. Hal inilah yang sering disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai paradoks Indonesia. Mari kita ambil beberapa contoh. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 5,2 miliar ton. Sehingga Indonesia bisa menyumbang 40% produksi nikel di dunia. Contoh lainnya adalah timah atau emas putih Indonesia yang juga menyumbang 40% produksi timah di dunia. Kemudian emas murni, cadangan emas atau logam mulia yang dimiliki Indonesia tercatat menduduki posisi ke-6 di dunia. Ini belum termasuk kelapa sawit. Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia tercatat sebesar 15,93 juta hektar. Sedangkan produksinya mencapai sekitar 46,99 juta ton. Data ini lagi-lagi menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Produksi kelapa sawit yang sangat besar itu memungkinkan Indonesia dapat memproduksi biodiesel untuk diekspor ke seluruh dunia sebagai alternatif pengganti minyak bumi atau energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Begitu pula dengan batu bara. Di saat negara-negara lainnya mulai kekurangan cadangan batu bara, Indonesia justru memiliki cadangan batu bara yang amat melimpah. Menurut Indonesia Mining Association, Indonesia mempunyai cadangan batu bara sekitar 134,24 miliar ton. Jika cadangan batu bara ini digunakan sendiri di dalam negeri, dengan asumsi 250 juta ton per tahun, maka cadangan batu bara yang dimiliki Indonesia bisa bertahan hingga 500 tahun. Sungguh mencengangkan, bukan? Tetapi sumber daya alam Indonesia yang teramat melimpah itu berbanding terbalik dengan kehidupan sebagian besar rakyat kita yang belum sejahtera. Lalu kemana hasil kekayaan sumber daya alam itu mengalir? Menurut pendapat seorang wartawan senior bernama Kisman Latumakulita dalam program Ruang Konsensus yang merupakan bagian dari kanal YouTube Unpacking Indonesia, hal itu antara lain disebabkan sebagian besar sumber daya alam Indonesia belum dikuasai sepenuhnya oleh negara. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh negara. Kemudian pada ayat 3 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seharusnya dikuasai oleh negara. Namun pada kenyataannya, menurut Kisman Latumakulita, negara hanya menguasai sekitar 10 hingga 20% kekayaan negara berupa sumber daya alam tersebut. KPK mencatat, kalau saja sumber daya alam ini dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara, itu tiap tahun rakyat Indonesia bisa mendapatkan 20 juta lebih tiap bulan. Bisa memberikan makan dan minum kepada rakyat Indonesia tuh tiap orang 20 juta lebih. Tapi karena ini tidak, maka hari ini sumber daya alam kita praktis, apalagi setelah 20 tahun belakangan, baik di era PSBY maupun di eranya Pak Jokowi. Hampir praktis tidak ada sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Cuma nama yang melekat saja. Izin saya dikeluarkan, tapi hampir semuanya dikuasai oleh korporat asing. Hari ini, tambang kita tuh kalau berangkat dari pasal 33, itu praktis 80% tidak dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh Izin diberikan oleh negara. oligarki, Dikuasai oleh non-negara. non-negara. Mungkin 90%. Kecilnya presentasi sumber daya alam yang dikuasai negara, seperti yang telah dikemukakan Kisman, mungkin masih perlu dibuktikan keakuratan datanya. Namun jika benar, tentunya sangat memprihatinkan. Selain itu, sumber daya alam Indonesia juga digerogoti oleh para mafia yang mencari keuntungan sendiri, ditambah banyaknya penyelundupan serta adanya tambang-tambang ilegal. Tahun lalu misalnya,
ditemukan penyelundupan emas dari Indonesia senilai 10,7 juta dolar Amerika atau setara 169 miliar rupiah. Aksi penyelundupan ini ditemukan oleh otoritas Hong Kong yang kemudian menyitanya. Emas atau logam mulia yang diselundupkan itu disamarkan sebagai suku cadang mesin yang akan dikirim ke Jepang. Sementara mengenai pertambangan ilegal, Kementerian ESDM menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023 saja pihak kepolisian sudah menemukan 128 kasus pertambangan ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kasus lainnya adalah ditemukannya sebanyak 436 perusahaan sawit dan tambang yang diketahui mengelola kebun sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah meraup keuntungan yang sangat besar selama bertahun-tahun dengan beroperasi tanpa izin yang sah. Menurut Kementerian Kehutanan, ada sekitar 3,3 juta hektar lahan hutan yang beralih fungsi menjadi lahan kebun sawit dan tambang ilegal. Pemerintah berjanji akan menindak tegas tambang-tambang ilegal tersebut dan DPR sangat mendukung tekad pemerintah ini. Kasus-kasus penyelundupan serta maraknya tambang-tambang ilegal ini menurut Presiden Prabowo Subianto sangat merugikan penerimaan negara serta mengancam industri kita. Masih terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan, ada illegal mining di mana-mana, ada penyelundupan emas ke luar negeri tanpa melalui proses yang benar. Ini merugikan negara, bangsa, dan rakyat, dan ini akan kita tindak, akan kita telusuri. Penyelundupan keluar Indonesia merugikan penerimaan kita. Penyelundupan barang luar ke Indonesia juga mengancam industri kita. Munculnya tambang-tambang ilegal tidak bisa dilepaskan dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oknum-oknum pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Penyalahgunaan kekuasaan itu antara lain bisa berupa pemalsuan dokumen perizinan, penyuapan, dan korupsi. Ditambah lagi dengan adanya mafia-mafia pertambangan yang besar kemungkinan kong kali kong dengan oknum pejabat pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar menghadapi para koruptor dan mafia ini. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Presiden Prabowo tentunya tidak bisa sendirian melawan para koruptor dan mafia tersebut. Diperlukan dukungan dan kekompakan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya, serta dukungan dari para elit politik di parlemen dan di luar parlemen. Dan tentu saja dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Sebab tujuannya adalah untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Men of our time.